Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Rofian, bagaimana kita meningkatkan siskamling lagi. Misalkan selama COVID kan tidak ada pencurian karena orang-orang di rumah semua kan. Nanti mungkin bisa diberlakukan jam dan ronda, sistem rondanya. Kalau memang ada dua pilihan, kalau memang sistem klaster bisa menyewa satpam. Namun kan ada beberapa lingkungan yang tidak bisa menyewa. Ada beberapa lingkungan yang memang secara swadaya. Namun kan kita kembali lagi bagaimana nanti bergiliran setiap warga bergantian untuk menjaga. Memang di Jakarta ini bagaimana mau jaga rumah, nyampe rumah pasti udah capek kan, udah bekerja, belum lagi Pak RT sudah pulang kerja, Ibu RT pulang kerja seharian mencari nafkah, belum nanti ngurusin warga lagi, belum nanti ngurusin warga yang kehilangan KTP kan harus itu namanya tugas dan tanggung jawab, tentunya itu bagian dari amanah. Namun sebelum itu terjadi, yuk kita sama-sama mencegah kejahatan itu. Belum, apalagi di Cipete Selatan di RW 2 ini saya lihat kan banyak kos-kosan juga, banyak warga luar. Kita tidak tahu warga luar itu bekerja sebagai apa, punya latar belakang apa. Nanti memang perlu informasi dari Pak RT, Pak RW apabila karena yang tawuran apa? Gara-gara media sosialnya kan, mancing, gue di sini, yuk. Jalan apa dari Depok dari mana? Datang sini kalau berani, jalan anggur, atau jalan apa tuh, Mawar, itu lagi tepatnya. Jadi merespon tentunya sebelum Kapolres ada Kapolsek, ada nomornya hotline juga, ya. Daripada Bapak harus jauh dulu jalan ke Polsek kan bisa telepon dulu Pak. Ini saya juga sempat tadi sore menerima laporan ada saudaranya yang hilang di rumah sakit Fatmawati habis operasi. Kemudian Pak, gimana caranya kalau saudara saya hilang? Bisa lapor dulu ke Polsek sehingga kita bisa tindak lanjuti. Namun sebelum yang bersangkutan melapor ke Polsek, saya bersama tim Reskrim sudah lebih dahulu mengecek CCTV ke rumah sakit, kemudian menanya informasi kepada petugas di rumah sakit, sehingga saat laporan kami sudah tahu beberapa langkah apa yang harus dilakukan sehingga lebih cepat apa yang harus dilakukan, sehingga itulah fungsinya teknologi, fungsinya telepon, sehingga para pelapor bisa menyiapkan apa saja yang disiapkan. Misalkan tadi malam jam 10 ada yang nelfon, Pak, saya dianiaya sama suami saya. Oke Bu, di mana rumah Ibu? Di tempat di RW ini, di kelurahan ini. Mohon maaf, kalau Polsek tidak menangani PPA, jadi kan kita bisa arahkan langsung ke Polres, karena kami tidak memiliki penyidik perempuan, karena penyidik perempuan dan anak itu perlu penanganan khusus. Jadi ibu yang melaporkan ini nggak bingung harus ke Polsek dulu, nanti ke Polres, sehingga tidak merasa dipingpong atau tidak merasa dilempar. Karena apa? Karena memang Polsek tidak menangani perkara atau pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Jadi sehingga dengan adanya teknologi ini, silahkan berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat laporan. Misalkan ada warga yang berselisih paham dengan sesama antar tetangganya, tinggal nanti Babin sampaikan apakah ini perlu dilaporkan atau cukup di tingkat RW atau di tingkat RT, sehingga nanti kan sama-sama kita bertetangga. Yang namanya tetangga ini kan dari mulai jangan sampai tetangga kita, kalau dalam agama saya kan sampai ada tetangga kelaparan atau tetangga kekurangan atau bertengkar, kan bisa kita damaikan, setidaknya bisa kita awasi. Jangan sampai yang kejadian di Jakarta Barat itu sampai orang baru 2 minggu ketahuan kan. Makanya pentingnya Pak RW, Bapak Ibu RT sekalian, pentingnya pemetaan terhadap warga, sehingga apabila ada terjadi di dalam rumah tangga kita sudah tahu ini siapa sih
ini orang dari mana, kenapa bisa demikian. Nah, apabila ada yang tertutup mungkin bisa nanti RT mengecek apakah jumantik atau kegiatan yang lain, sehingga tidak berlarut-larut atau tidak lama-lama. Misalnya mau sampai 2 minggu kan perlu, nanti Pak RW, Pak RT juga perlu mengecek kalau memang yang kurang bersosialisasi. Kan ada kewenangan RT RW untuk menanyakan setiap warga tersebut. Ini jangan sampai tahu ada digerebek terlibat jaringan ini atau apa. Makanya itulah pentingnya bapak-bapak sebagai pengurus RT dan RW. Memang itulah amanah yang diemban sebagai pejabat RT dan RW. Bisa kita lakukan, datang mengekspos, mengingatkan bagaimana kita harus mempertahankan kebersihan. Karena apa? Kalau sakit perut dan keracunan juga urusannya ke polisi lagi. Ini kok jangan sampai jualan sakit perut, kemudian makanya kalau saya datang pasti saya mengajari, Bu, gimana kalau kita pakai sarung tangan, Bu, gimana kalau saat memasak harus pakai masker, Bu, bagaimana menggunakan celemek, sehingga saat diekspos, saat diangkat orang tertarik nih, dagangan, oh ini bersih nih tempatnya, oh saya masuk ke dapurnya ternyata dapurnya bersih, kamar mandinya bersih, walaupun sederhana tapi tidak ada kerak-kerak atau bagaimana cara memasaknya, ternyata mulut aja menggunakan capitan, kemudian minyaknya bagus. Itu justru yang seringkali dilupakan, karena jangan remehkan kekuatan media sosial. Mempertahankan roda ekonomi negara berputar adalah UMKM. Mereka paling kuat terhadap terpaan. Namun UMKM ini harus didukung, baik itu modal, pelatihan. Nah, polisi, kenapa sih ngurusin UMKM? Gini Bapak, kalau orang tidak punya pekerjaan, mereka putus asa, akhirnya mengambil jalan pintas, apakah melakukan kejahatan seperti melakukan penipuan, pencurian, penggelapan. Makanya kita pentingnya melakukan mendorong UMKM agar lebih maju